Lantas Basar Al-Haris Al-Hufi kemudian berkata kepada laki-laki itu, ma yubkika, apa yang membuat kamu menangis? Laki-laki itu kemudian ditanya oleh Basar Al-Haris Al-Hufi, apa yang membuat kamu itu menangis? Kemudian dia menjawab. Lantas kemudian dia menjawab yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dia itu kemudian laki-laki itu menjawab, abki ala mafaratu min mumri. Kata dia, aku menangis atas segala sesuatu yang telah aku lalaikan, aku alpakan dari umur yang terbilang di dalam usia di dalam hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, kita sama-sama memuji kepada Allah, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa kita semuanya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan ataupun segala bentuk dosa-dosa, baik yang kecil ataupun yang besar, yang nampak ataupun tersembunyi, yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Sebagaimana perintah Nabi kepada umatnya, bahwasanya Nabi bersabda dalam sebuah hadis, ya Yuhannas tubu illallah, wahai sekalian manusia bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni astaghfirullah wa atubu ilaih, dan aku Nabi memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertaubat dalam hitungan sehari semalam 100 kali. Oleh karena itulah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, maka orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah seringkali disebutkan dalam beberapa ayat. Bahkan kalau dalam ayat Al-Qur'an itu disebutkan waktu khusus, yang dimana waktu syahur yang digunakan oleh orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya waktu itu adalah waktu yang mustajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, Allahumma amin. Kemudian melanjutkan pada bab sebelumnya. Sekarang diriwayatkan dari qala Basar bin Haris Al-Hufi, berkata Basar Al-Haris Al-Hufi. Dia ada seorang tokoh namanya Basar bin Haris Al-Hufi. Dia itu berkata, yaitu Basar Al-Haris Al-Hufi, marartu birajulin minal mudad bil Basrah. Kata Basar Al-Haris Al-Hufi, aku pernah yaitu bertemu,
melewati atau bertemu dengan seorang laki-laki dan dia adalah ahli ibadah di kota Basra. Dia Basar Al-Haris Al-Hufi pernah berjumpa dengan seorang laki-laki ahli ibadah di Masjid Basra. Lantas tatkala kemudian Basar Al-Haris Al-Hufi melihat laki-laki itu yang ahli ibadah, dia ternyata sedang menangis di Masjid Basra. Lantas Basar Al-Haris Al-Hufi kemudian berkata kepada laki-laki itu, "Ma yubkika, apa yang membuat kamu menangis?" Laki-laki itu kemudian ditanya oleh Basar Al-Haris Al-Hufi, "Apa yang membuat kamu itu menangis?" Kemudian dia menjawab. Lantas kemudian dia menjawab yang menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dia itu kemudian laki-laki itu menjawab, "Abki ala mafaratu min umri." Kata dia, "Aku menangis atas segala sesuatu yang telah aku lalaikan, aku alpakan dari umur yang terbilang di dalam usia di dalam hidupku." Kata dia, "Sungguh aku menangis terhadap apa saja yang selama ini aku lalaikan, terhadap masalah usia umur yang selama ini kemudian aku gunakan." Ini kan berarti menunjukkan dia ahli ibadah di kota Basra. Bahkan dia adalah seorang laki-laki yang sering dan dikenal oleh manusia, dia adalah ahli ibadah di Masjid Basra. Dia saja yang notabene ahli ibadah, ahli menangis kepada Allah, ahli bersujud kepada Allah. Dia pernah menangis di Masjid Basra. Yang ia tangisi adalah, "Aku menangis terhadap segala sesuatu yang selama ini aku alpakan dari umur yang aku miliki." Seakan-akan mengisyaratkan kepada kalimat di dalam Al-Quran. Panjenengan kalau lihat di dalam Al-Quran, nanti ada penyesalan manusia yang dimana mereka menjerit di dalam neraka. Nanti ada segolongan manusia yang dimasukkan ke dalam neraka. Saking tidak tahannya dengan azab yang ada di dalamnya, lantas mereka itu meronta, menjerit, sehingga diabadikan di dalam surat Fatir ayatnya 37. Nanti panjenengan lihat surat Fatir di dalam Al-Quran ayatnya 37. Di mana di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yastarikhuna fiha." Mereka penduduk neraka di dalam neraka menjerit sekeras-kerasnya. Mereka penduduk neraka di dalam neraka menjerit sekeras-kerasnya di dalam neraka, karena saking tidak tahannya dengan azab yang ada di dalamnya. Tatkala kemudian mereka menjerit di dalam neraka sambil mereka kemudian berdoa, lantas kemudian penduduk neraka itu berdoa di dalam neraka tentunya tidak ada gunanya. Doa yang berguna adalah tatkala kita semuanya hari ini di dalam kehidupan dunia. Tapi penduduk neraka pada saat itu kemudian berdoa, "Rabbana ahrijna na'mal solihan khairalladzi kunna na'mal." Kata penduduk neraka di dalam neraka, "Ya Allah, keluarkanlah kami dari dalam neraka. Keluarkanlah kami dari dalam neraka. Na'mal solihan, agar kami bisa beramal soleh dengan amalan soleh yang dulu pernah dilakukan di dalam kehidupan dunia." Artinya menunjukkan seperti ini. Penduduk neraka yang masuk di dalam neraka di dalam ayat ini menunjukkan dulu mereka beramal soleh. Tetapi amal solehnya itu tidak mencukupi untuk bisa menyelamatkan dari neraka. Sehingga dosa-dosanya ada, tidak terhapus karena tidak imbang antara amal soleh dan dosa-dosanya, sehingga mereka harus dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga tatkala di dalam neraka mereka berdoa, "Ya Allah, keluarkanlah kami dari dalam neraka."
agar kami kemudian bisa beramal soleh dengan amalan soleh yang lain yang dulu pernah kami lakukan di dalam kehidupan dunia. Boleh jadi ini kan menjadi satu isyarat bagi kita semuanya. Tatkala nanti kelak, naudzubillah min dzalik, jika ada hamba-hamba Allah di zaman kita hidup hari ini, suatu saat dengan amal solehnya itu tidak mencukupi, karena lebih berat amalan dosa-dosa dan keburukannya, sehingga harus mengantarkan disiksa terlebih dahulu di dalam neraka. Lantas tatkala kemudian di dalam neraka, seakan-akan kemudian dia berdoa, ya Allah, keluarkanlah kami dari dalam neraka, kembalikanlah ke dunia, agar kami kemudian bisa beramal soleh dengan amalan soleh yang lain selain dari amalan yang dulu pernah kami lakukan. Seakan-akan mengisyaratkan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, nanti aku akan berbuat amal soleh yang lain. Sholat tahajud senantiasa aku lakukan, membaca Al-Quran senantiasa aku hatamkan, sholat-sholat rawatib senantiasa aku ingin lakukan, sholat duha juga tidak pernah ingin aku tinggalkan. Dulu tatkala kemudian aku di dalam kehidupan dunia, aku hanya beramal amalan yang tak seberapa, karena banyak melalaikan terhadap apa saja yang selama ini kemudian aku ancamkan di dalam neraka. Seakan-akan mengisyaratkan seperti itu. Artinya, kalau kita melihat ayat ini menunjukkan penduduk neraka yang dulu memiliki amal soleh. Jika mereka ingin kembali lagi ke dunia, dia ingin menambah amal soleh yang lain sehingga bisa selamat dari dalam neraka. Tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijawab. Tatkala kemudian mereka berdoa di dalam neraka dengan doa seperti itu, Allah jawab, awalam nungamirkum ma yatadakkaru fih man tadakkar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini, bukankah kami Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah kami Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanjangkan usia kalian semuanya di dalam hidup, dan itu adalah waktu yang cukup untuk berpikir bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran di dalamnya. Lantas oleh Allah didebat, apakah tidak cukup? Dulu tatkala kemudian kami beri usia di dalam kehidupan dunia dengan bilangan usia yang mencukupi untuk berpikir, sehingga tatkala dulu di dalam kehidupan dunia seharusnya engkau semuanya, wahai penduduk neraka, itu bisa berpikir, mengambil pelajaran, waktu itu mencukupi untuk mengumpulkan bekal, sehingga kalian semuanya selamat dari penduduk neraka dan selamat dari azab di dalamnya. Kan kita kalau seandainya berbicara masalah usia di dalam hidup, kita mencukupi kok 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, atau bahkan lebih. Artinya, usia-usia yang telah kita miliki selama ini cukup untuk kemudian mengumpulkan bekal agar kita semuanya bisa selamat dari azab neraka. Tapi karena manusia yang ada di dalam ayat ini saking banyak melalaikan usia di dalam hidup, sehingga dia tidak selamat dari neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dikatakan, waja'akumun nazir, bukankah telah datang kepada kalian, itu nazir, pembawa peringatan. Nazir kalau kemudian ditafsir, ulama-ulama tafsir menafsirnya macam-macam. Ada yang menafsirkan uban yang ada di kepala. Artinya kalau diartikan seperti itu, bukankah telah datang tanda uban yang ada di kepala? Apakah tidak mencukupi? Itu sebagai pertanda telah masuk ke dalam usia senja, yang seharusnya manusia bersiap-siap agar ia selamat dari segala jenis siksa yang ada di dalam neraka. Seakan-akan seperti itu. Berarti sampean dan kita semuanya, kalau suatu saat bercermin, kemudian melihat uban di kepala, ini menjadi satu pelajaran yang keras bagi kehidupan kita. Karena itu menunjukkan usia yang telah mencukupi untuk kita semuanya berbenah diri dan seharusnya bersiap-siap mempersiapkan kepulangan menuju kepada Allah.
Hari ini saya kira kita yang ada di masjid ini usianya hampir di atas 40 semuanya. 40, ada yang 45, 50, 53, atau yang lain-lain. Nadir berikutnya, ada yang menafsirkan malaikat maut. Yang menafsirkan malaikat maut. Dan sungguh telah datang, yaitu nadir malaikat maut. Ada yang menafsirkan yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menafsirkan nadir adalah neraka. Dan ada yang menafsirkan adalah siksa. Artinya ini semua menjadi pertanda, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan yang banyak di dalam hidup agar manusia bisa selamat dari azab yang ada di dalam neraka. Jangan sampai kemudian penyesalan itu nanti terlambat. Tatkala manusia berada di dalam neraka, baru kemudian mereka menyesal. Penyesalan itu tatkala manusia ada di dalam neraka, sekalipun sedalam-dalam penyesalan yang ada di jiwa, tentunya penyesalan itu tidak akan pernah ada gunanya, bahkan semuanya itu sia-sia. Artinya hari inilah yang tepat, waktu yang masih tersisa yang harusnya kita gunakan untuk menyesal sedalam-dalamnya. Kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, karena sebentar lagi boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah itu menurunkan ajal untuk kita semuanya, sehingga waktu di dalam hidup habis, kemudian kita pulang kembali kepada Allah. Pantas di dalam ayat Al-Quran disebutkan seperti itu. Tatkala penduduk neraka berdoa seperti itu, kemudian Allah jawab seperti itu, lantas Allah kemudian dengan keras seakan-akan menolak apa yang menjadi alasan penduduk neraka, sehingga kemudian mereka bisa dimasukkan ke dalam neraka. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faduku, rasakanlah, yaitu azab yang pedih. Rasakanlah azab yang pedih. Faman lidzalimin min nasir." Dan sekali-kali untuk orang yang zalim yang ada di dalam neraka tidak pernah sekalipun mendapatkan pertolongan. Surat Fatir ayat 37, yang seakan-akan menjadi alasan bagi seorang laki-laki yang dijumpai oleh Bashar Al-Haris Al-Hufi, laki-laki ahli ibadah itu menangis. Laki-laki ibadah itu kan menangis. Tatkala kemudian ditanya, dia menjawab, "Aku menangis yaitu terhadap segala sesuatu yang aku lalaikan di dalam hidup tentang usia-usia yang aku miliki sampai hari ini." Panjenengan silakan berpikir, dan kita disuruh untuk betul-betul merenungi terhadap permasalahan ini. Lihat usia di masa muda yang telah purna. Lihat pula usia tatkala masuk usia 40. Lihat hari ini tatkala kita telah masuk ke bilangan usia-usia senja. Apakah sudah mencukupi amalan-amalan yang selama ini kemudian kita lakukan, dan amalan-amalan itu bisa menjadi bekal yang bisa menyelamatkan kita semuanya dari azab neraka, dan Allah kemudian memasukkan kita ke dalam surga. Sampai kita koni kira-kira siap tuh. Siap apa ya? Ada yang kita koni sikit kabeh ora sing siap. Karena memang melihat betapa remehnya amalan soleh yang kita miliki. Coba dengan bayangkan, nanti panjenengan lihat di dalam surat Fatir ayat tadi, surat Fatir ayat 37, penduduk neraka berdoa kepada Allah minta dikeluarkan dari neraka agar mereka bisa beramal soleh dengan amalan soleh yang lain yang dulu pernah mereka lakukan tatkala di dunia. Jangan sampai kita menyesal, yaitu tatkala kemudian kita sudah berada di dalam ambang segala azab, segala arah, semua siksa-siksa yang ada di dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kalau menyesal di dalam neraka, ya apa gunanya? Pantas seorang Bashar Al-Haris Al-Hufi tatkala berjumpa dengan laki-laki ibadah ahli ibadah itu menangis, dia menjawabnya seperti itu. Bahkan kan sudah menjadi hadis yang sering kami bawakan,
yang mengisyaratkan tentang umur umat manusia, umat Islam atau umatnya Nabi. Nabi kan ngomong, inna a'mar ummati baina sitina wa sab'ina. Sungguhnya usia umur umatku di antara bilangan 60 sampai 70. Artinya kita kalau melihat di situ kan tinggal hitung-hitungan. Ada yang memiliki usia 40, hitung tinggal 30. Ada yang memiliki 50, hitung tinggal 20. Kalau dibilangkan yaitu bilangan 70. Ada yang memiliki usia 60, tinggal hitung tinggal 10 tahun. Anda yang memiliki usia 70 tahun, berarti apa? Tapi kita yang usianya jauh sebelum usia 70 tahun, 40, 50 juga tidak merasa nyaman juga dengan yang namanya kematian. Dulu pernah disinggung di kitab Tadkirah, karena kematian itu tidak terikat dengan sehat, tidak terikat dengan sakit, tidak terikat dengan muda, tidak terikat dengan tua, dan bahkan tidak terikat dengan usia. Kalau Anda yang hari ini menginjak usia 40 bukan berarti jauh dari kematian, karena boleh jadi mungkin malaikat mau datang menjemput untuk merenggut nyawa manusia itu, karena persyaratan mati tidak harus usianya 70, tapi tidak harus 70. Kalau Anda hari ini yang kemudian sehat, bukan berarti jauh dari yang namanya kematian, karena syarat kematian tidak mesti harus sakit. Anda hari ini yang masih muda bukan berarti jauh dari kematian, karena yang namanya syarat kematian tidak mesti harus tua. Dan banyak pula kita saksikan usia-usia muda telah berpulang kembali kepada Allah. Itu saja kalau yang kita hitung-hitungan, 60 masih 10 tahun, 50 masih 20 tahun. Itu saja kalau sampai. Karena boleh jadi ini, kami tidak memberi takut atau ngawas-ngawas atau medeni kami sampaikan. Boleh jadi mungkin yang ada di masjid ini, boleh jadi mungkin ada yang tinggal 1 tahun lagi. Boleh jadi yang tidak sampai bulan Ramadan besok. Boleh jadi mungkin ada yang tidak sampai bilangan badan haji besok. Boleh jadi mungkin ada yang tidak sampai hari besok. Ya, boleh jadi mungkin seperti itu. Boleh jadi mungkin ntar malam ada. Yang ya seperti itu ya. Karena ini adalah kematian. Coba bayangkan saja. Kalau suatu saat kemudian kematian itu tiba, bekal kita tidak mencukupi, apa yang kita katakan? Kalau seandainya kemudian hendak meminta tolong kepada siapa? Kalau hendak kemudian mengadu kepada siapa? Kalau mau bersembunyi kemana? Kecuali kita semuanya akan yang menanggung masing-masing. Ini pantas seorang soleh yang dijumpai oleh Bashar Al-Haris Al-Hufi, dia menangis. Kalau seandainya dia ahli ibadah di kota Basrah, dia banyak menangis kepada Allah, memikirkan usianya. Kita yang bukan ahli ibadah, jauh lebih pantas untuk banyak menangis. Dewek kita yang seharusnya lebih pantas nangis. Kenapa bisa seperti itu? Amalan kita tidak seberapa. Coba lihat kita sholat-sholat kita. Coba Anda lihat puasa-puasa kita. Coba kita lihat kemudian lihat pula yaitu sholat-sholat malam kita. Dan coba kita lihat semua bentuk ibadah yang selama ini kita lakukan. Hampir-hampir kita tidak ada yang bisa menjamin pula amalan itu diterima. Dan kita tahu jumlahnya tidak seberapa. Seakan-akan kemudian hal ini patut dan pantas untuk kemudian kita jauh lebih banyak menangis kepada Allah terhadap usia yang selama ini hari ini kita miliki berdasarkan riwayat ini. Lantas berikutnya, laki-laki itu kemudian berkata, wa 'ala yaumin madha, dan aku menangis untuk hari-hari yang telah aku lewatkan. Kata dia, aku menangis untuk hari-hari yang telah aku lewatkan. Dan kita tahu yang namanya waktu masa yang telah berlalu itu tidak mungkin pernah akan kembali. Dan kita waktu yang kemudian kita telah lalui di dalam hidup
Boleh jadi mungkin banyak kesalahan dan dosa-dosa. Banyak pula kemudian segala bentuk kedurhakaan yang selama ini kita lakukan. Sehingga kalau kemudian mengarah kepada perkataan Abdullah bin Mas'ud, itu berkata Abdullah bin Mas'ud, "Ma nadimtu ala syai'in nazami ala yaumin rabbat syamsun naqsa fihi ajali." Kata dia, Abdullah bin Mas'ud, tidaklah yang aku sesalkan, tidaklah yang paling aku sesalkan di dalam hidup tentang penyesalanku, dibandingkan aku menyesali atas hari yang telah aku lewatkan. Itu tatkala kemudian matahari itu tenggelam, lantas kemudian berkurang ajalku, walam yazid, dan juga tidak bertambah pula amalan solehku. Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, yang paling aku sesalkan di dalam hidup jika kemudian aku memikirkan masalah hari adalah hari yang telah terlewatkan. Tatkala matahari itu kemudian tenggelam di ufuk barat, dan aku pula tidak bertambah amal soleh yang selama ini aku lakukan. Seakan-akan perkataan Abdullah bin Mas'ud, tapi cocoknya gede dewek. Kita amal soleh yang selama ini kemudian kita tambah, itu tidak seberapa dalam bilangan hari-hari yang kita miliki. Ya, kalau kita katakan kita telah mendirikan sholat wajib, kita telah mendirikan majelis taklim, itu belum mencukupi jika kemudian hal itu kita tidak berbenah, atau kemudian kita tidak betul-betul berpikir terhadap permasalahan apa yang seharusnya menyelamatkan dari segala azab neraka. Wah, artinya hal ini pantas seorang laki-laki itu dia kemudian berkata demikian. Aku menangis juga terhadap hari-hari yang telah aku lewatkan. Dan kemudian laki-laki itu berkata, wa ala yaumin madha, dan terhadap hari-hari yang telah terlewatkan, min ajali, dan padahal aku semakin mendekati kematian. Kita semakin hari berulang kali dan kita pahami hal itu. Namanya manusia hidup, tatkala kemudian minggu berganti bulan, bulan berganti setengah tahun, nanti berlalu pula kemudian genap menjadi 1 tahun. Hari ini, malam Senin ini, itu artinya jatah hidup kita sudah terkurangi 1 minggu dibandingkan malam Senin yang kemarin. Artinya setiap hari yang telah berlalu berarti jatah hidup kita semakin berkurang. Sehingga ada perumpamaan dalam bahasa yang disampaikan ulama salaf, perjalanan manusia di dalam kehidupan dunia semakin menjauh dari dunia, sekalipun ia mencintai dengan buta. Manusia semakin cinta dengan dunia sekalipun cintanya buta, tetap saja semakin menjauhi dunia dan semakin mendekati akhirat. Karena apa? Mendekati kematian. Sampai kita hidup di dalam kehidupan dunia ini, hari bertambah hari, bulan bertambah bulan, bukan semakin dekat dengan dunia, tapi semakin menjauh dari dunia dan mendekati kepada akhirat dan mendekati kepada kematian. Dulu kan sudah berulang-ulang disampaikan, yang namanya manusia di dalam kehidupan dunia usianya singkat, tapi tanggung jawabnya berat, perjalanan hidupnya masih panjang. Kan seperti itu kan? Nanti tatkala panjenengan mati di alam barzakh menunggu sampai hari kiamat. Begitu menunggu sampai hari kiamat, kalau Anda dan kita semuanya menjadi orang celaka, naudzubillah, nanti menunggunya sangat lama. Tapi kemudian kalau ia adalah orang yang bahagia, dia adalah orang yang mendapat karunia, menunggu di alam barzakh seperti tidurnya malam pengantin. Nanti tatkala kemudian dia bangkit dari alam barzakh, digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, tidak bersunat, menunggu pengadilan Allah selama 50.000 tahun. 50.000 tahun menunggu pengadilan Allah. Nanti kemudian setelah itu yaumul hisab,
Kalau dihisab dengan sungguh-sungguh celaka dia, kecuali dia mendapatkan hisab yang ringan. Nanti menuju yaumul mizan, nanti menuju yaumul mauqif, tatkala manusia melihat semua kejadian terkait masalah kisos hewan-hewan. Nanti manusia melihat bagaimana neraka jahanam didatangkan. Nanti manusia tatkala semuanya itu disuruh untuk melewati jembatan Sirat. Tatkala kemudian melewati jembatan Sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Nanti tatkala kemudian sampai di penghujung jembatan Sirat, nanti ada jembatan Al-Qamtarah. Setelah itu kemudian barulah bisa masuk ke dalam surga. Perjalanan kita setelah kematian masih panjang, di dunia singkat. Dan celaka, ini celaka di atas kecelakaan. Jika manusia usianya 60 tahun, 60 tahun itu tidak semuanya bahagia. Ada susahnya, ada air matanya, ada dukanya, ada senangnya, ada bahagianya, ada musibahnya, ada penyakitnya, terbilang 60 tahun. Tapi begitu dia mati, tidak membawa iman. Usianya 60 tahun di dunia, campuran antara bahagia dan duka, antara kemudian tertawa dan air mata. Tapi begitu meninggal, dia tidak membawa iman. Akhirnya kemudian dia harus mengalami kehidupan yang selama-lamanya di atas siksa dan kecelakaan, di atas azab di dalam neraka yang selama-lamanya. Dan kita tahu, sebagaimana berulang kali telah disebutkan, umur atau kemudian bilangan hari tatkala menjelang atau tatkala setelah kematian, usia umur manusia sangat panjang. Bahkan sampai satu hari di sana itu bilangannya adalah 1000 tahun. Bagi penduduk neraka, satu hari itu sebanding dengan 50.000 tahun. Artinya apa? Hidup kita dibandingkan kehidupan akhirat tidak imbang. Tidak imbang. Maka terlalu kemudian orang-orang yang jahil, orang yang tidak menggunakan akalnya, jika kemudian dia tidak pernah berpikir terhadap kehidupan akhirat, adalah orang-orang yang teramat tidak menggunakan akalnya. Hidupnya singkat, campuran dengan bahagia dan duka, tapi membawa dampak yang sangat lama. Apakah dia harus mendapatkan bahagia atau mendapatkan kecelakaan atau azab siksa di dalam neraka? Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini perkataan Bashar al-Haris tatkala dia melewati Masjid Basrah bertemu dengan laki-laki ahli ibadah. Dan berikutnya,